Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada sore hari ini Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita kalau sholat itu pasti dibaca surah Al-Fatihah. Di situ ada bunyi ihdinas siratal mustaqim. Kalau jenengan membaca ihdinas siratal mustaqim itu yang tenanan, yang sungguh-sungguh. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu merupakan doa jenengan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bacalah dengan tartil, dan kalau membaca Al-Fatihah itu satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan ketika selesai membaca, setelah waladhdallin, bersungguh-sungguhlah jenengan mengucapkan kalimat amin. Kalimat aminnya pun juga jangan salah, ya. Jadi antara waladhdallin dengan amin itu tidak ada bacaan apapun. Ya, tidak ada bacaan apapun. Jadi setelah waladhdallin baca amin. Nah, aminnya itu yang benar. Kalau membaca aminnya salah, artinya pun juga salah. Kalau baca amin yang benar sesuai apa yang dibaca oleh Rasul, hamzahnya panjang, mimnya panjang. Jadi a itu panjang, min itu juga panjang. Kalau jenengan itu bacanya pendek semua, artinya jadi beda. Amin. Ya, biasanya pas makmum karo bojone sing lanang, gara-gara purik gak gelem macane dawa, ambek melengking amin. Padahal arti amin itu artinya berbeda. Atau yang hamzahnya panjang, mimnya pendek, itu pun juga salah, artinya pun juga berbeda. Nah, kalau hamzahnya panjang, mimnya panjang, itu mempunyai makna wahai Allah, kabulkan doa kami. Nah, itu pas ketika jenengan sholat jamaah, jenengan makmum, itu imam
pun disunnahkan mengeraskan bacaan amin, dan jenengan mengeraskan bacaan amin, dan di dalam riwayat-riwayat yang sahih malaikat pun juga mengucapkan amin. Maka kata Nabi, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ya ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sapa wonge barang siapa yang bacaan aminnya itu sesuai berbarengan dengan aminnya malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah. Makanya jangan eman-eman untuk mengucapkan amin, dan itu menjadi doa. Baik, ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada sore hari ini kita akan bahas menggapai Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu apa? Kenapa harus kita cari? Dan kenapa untuk membacanya pun kita juga harus sungguh-sungguh supaya untuk mendapatkan Shiratal Mustaqim. Kalau kita itu memahami ayat Al-Quran, ya, pahamilah ayat Al-Quran itu dengan ayat yang lain. Itu yang disebut dengan tafsirul Qur'ani bil Qur'ani. Menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, Shiratal Mustaqim itu oleh Allah sudah dijelaskan di ayat ke-7. Siapa Shiratal Mustaqim itu? Apa Shiratal Mustaqim itu? Allah menyebut Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu makna Shiratal Mustaqim. Diterjemahkan sendiri, diartikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ulas. Itu kan ada kalimat Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Shiratal Mustaqim itu adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang an'amta 'alaihim, yang engkau beri nikmat kepada mereka. Itu jenengan nanti buka di surat apa itu, di dalam Al-Qur'an itu ada wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim. Itu ayat 69 sampai 70 surah An-Nisa insyaallah. Nah, jalannya orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu jalannya siapa? Satu, kata Allah, an'ama 'alaihim minan nabiyyin. Siapa ibu? Nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur. Wasyuhada'i, orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, dan jalannya orang-orang yang soleh. Inilah Shiratal Mustaqim. Inilah Shiratal Mustaqim diantaranya. Kalau kita itu kepingin mendapatkan Shiratal Mustaqim yang sesungguhnya, maka poin pertama yang harus kita lakukan, ya apa carane melu dalane nabinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang disebut pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita simpulkan sedikit. Shiratal Mustaqim itu jalan yang ditempuh oleh para nabi. Berarti kalau kita ingin mendapatkan Shiratal Mustaqim, ikuti jalannya nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, setiap orang Islam itu kan pasti masuk
surga. Betul ya? Nah, dalilnya kan begini. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Ketika ditanya Rasulullah, man ya'ba, ya, siapa orang yang tidak mau? Nabi bilang, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang tidak taat kepadaku dia masuk neraka. Nah, taat kepada Nabi inilah cara kita untuk dapat siratal mustaqim. Kenapa tadi Bu? Karena siratal mustaqim tadi apa Bu? Jalannya para nabi, termasuk jalannya orang-orang soleh, jalannya orang-orang yang mati syahid syuhada, jalannya orang-orang yang jujur. Tapi poin pertama, orang syuhada, sholihin, siddiqin ini mengikuti jalannya para nabi. Dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menekankan bahwa namanya siratal mustaqim itu jalannya para nabi. Ibu clear ya? Jadi siratal mustaqim itu adalah jalannya para nabi dan rasul. Maka saya ingin kembangkan sedikit. Saya ingin kembangkan yang namanya siratal mustaqim sebagai jalan nabi itu otomatis kan jalan yang benar ya Bu ya. Otomatis sudah. Tidak mungkin yang namanya nabi dan rasul itu jalannya salah, itu tidak mungkin. Maka di dalam kita beragama, cara yang benar, yang kita sebut dengan manhaj yang benar, itu berarti melu kanjeng Nabi. Itu cara beragama yang benar. Pak, saya punya kiai Pak. Pak, saya punya ustadz Pak. Pak, saya punya guru Pak. Saya tanya, Pak Ustadz, Pak Guru, Pak Ulama, Pak Kiai, tidak ada jaminan dia siratal mustaqim. Betul? Supaya Pak Kiai kita itu siratal mustaqim, maka Pak Kiai kita, Pak Ustadz kita, Pak Ulama kita kudu melu dalane kanjeng Nabi. Makanya kalau untuk memilih pemateri, memilih guru, memilih ustadz, carilah ulama-ulama, ustadz kiai yang sesuai dengan jalannya para nabi. Itulah siratal mustaqim yang benar. Nuwun sewu, di masyarakat itu kadang-kadang lebih memilih pak yainya, lebih memilih pak ustadznya. Memang Ibu, kita ini berat loh merubah keyakinan yang selama ini kita yakini, ya, merubah keyakinan yang selama ini kita yakini, merubah dengan sesuatu yang berbeda itu memang sulit. Tapi itulah konsekuensi yang harus kita lakukan kalau ingin mendapatkan siratal mustaqim. Karena namanya siratal mustaqim tadi saya bilang jalannya para nabi dan rasul. Lee ono kiyaine jenengan kok ternyata beda karo dalane Kanjeng Nabi Muhammad, maka yang dipilih kiai atau Nabi Muhammad? Tenanana, yang dipilih Nabi Muhammad. Kemarin tanggal 28 itu tanggal merah. Kenapa kok tanggal merah Bu? Bu, Maulud Nabi. Maulud Nabi itu apa toh artinya? Oke, apakah hanya sekedar dirayakan semacam itu seperti di kampung-kampung?
Jadi siratal mustaqim itu adalah jalannya para nabi dan rasul. Maka titik kebenaran beragama yang bener iku melu Kanjeng Nabi. Ndak cukup mek solawatan tok. Di sana di Malang ada orang itu gak sholat, Bu. Ditakoni sama teman saya Pak Saiful, jenengan kok gak sholat? Dein jawab ngene, lha wong aku bendino iki wis sholawatan atusan ewon-ewon kok, yo aku entuk syafaat teko Kanjeng Nabi. Jawaban begitu salah atau benar? Salah. Jadi siratal mustaqim yang mengikuti Kanjeng Nabi di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ora cukup mung sholawat, tapi ikuti Kanjeng Nabi. Maka Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad, jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Gampang toh golek siratal mustaqim itu? Caranya gimana? Melu Kanjeng Nabi. Maka patokan siratal mustaqim, saya ulang, dudu adat istiadat. Ya toh? Di Al-Quran ada muncul kalimat begini, wa idza qila lahumuttabi'u ma anjalallah, dan ketika dikatakan kepada mereka ikuti apa yang diturunkan oleh Allah Al-Quran, qalu, mereka mengatakan bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana, mereka mengatakan cukup buat kami apa yang kami terima dari bapak-bapak kami, apa yang kami warisi dari moyang-moyang kami, apa yang kami terima dari pendulu-pendulu kami. Itu bukan siratal mustaqim. Lek ono kebiasaan di masyarakat, adat istiadat di masyarakat yang tidak sesuai dengan jalani Kanjeng Nabi, ya ora usah dimelui. Ibu milih kebiasaan di masyarakat apa melu Kanjeng Nabi? Tenanan. Biasane wedi dirasani, biasane wedi diilok nih. Lebih memilih kebiasaan yang tidak sesuai dengan agama Allah. Soale wedi wedi gak disopo. Makanya dari dulu Kanjeng Nabi wis ngomong, lek wong kalau ada orang yang berpegang teguh kepada syariatnya Nabi Muhammad, kal qabid alal jambar, seperti memegang bara api. Lut, ibu lek jenengan kepingin siratal mustaqim, terus karo Gusti Allah wis ditunjukno siratal mustaqim, maka kudu siap-siap. Apa siap-siap? Kenapa? Berat memegang siratal mustaqim, jalannya para nabi itu. Makanya kalau kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, itu dua, ilas siratil mustaqim wa fi siratil mustaqim. Orang itu ibu ditunjuknya siratal mustaqim, iki lo jalani Kanjeng Nabi, nggih itu jalani Kanjeng Nabi, kula yakin iku jalani Kanjeng Nabi, kula menerima itu Kanjeng Nabi, jalannya Kanjeng Nabi. Tapi sing repot gak gelem ngelakoni. Halo? Biasanya ngoten Bu, biasanya di masyarakat kah? Iki Al-Quran, nggih saya tahu itu Al-Quran. Iki sunai Kanjeng Nabi, nggih leres iku dalane Kanjeng Nabi. Tapi kok gak dilakoni. Nah itu. Makanya doanya Nabi apa Ibu? Allahumma arinal haqqa haqqa farzuqna tibaa
Wahai Allah, tunjukkan jalan yang benar dan berikan kami kekuatan untuk melakukan kebenaran itu. Maka sing paling gampang tulis bahwa Shiratal Mustaqim itu berarti jalannya para nabi. Maka kalau ingin mendapatkan Shiratal Mustaqim, melu nabi. Ada orang yang namanya asobiyah, fanatisme, taklid. Biasanya wis opo jare kiai, opo jare kiai, bener apa mboten Bu? Opo jare kiai, opo jare ulama. Loh Pak, kita kan belajar juga melalui ulama, betul. Pak, kita kan juga belajar melalui ustadz, bener. Cuman lihatlah ulama yang gimana, ustadz yang kaya apa. Jangan sembarangan. Engkau dong-dongi, masih ingat halo? Di Jakarta dulu itu ada namanya Eyang Subur. Eyang Subur. Katanya jadi guru spiritual. Ternyata nyapa Eyang Subur. Mosok dieloi model ngono kuwi. Dia menafsirkan fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, huruf wawunya di situ itu disebut sebagai lil jumlah. Akhirnya jenenge Pak, dia tadi itu nikahnya berapa? 9. Lal awis kanu aja. Ada satu lagi katanya guru spiritual yang disebut Brojo Musti. Sopo sing kena lah akeh. Ndak bisa, akhirnya diajak untuk katanya untuk transfer ilmu, diajak untuk melakukan hubungan seksual zina. Yo gelemai. Lah iki kan bukan seperti itu. Pilihlah siapa guru spiritual yang sesungguhnya. Guru spiritual yang sesungguhnya adalah yang mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngikutin kelompok juga ikutin kelompok yang mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berakhlak, ikutilah akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya jamin kalau kita mengikuti jalannya Nabi, kita mendapatkan Shiratal Mustaqim. Baik. Termasuk Shiratal Mustaqim itu dilanjutkan oleh Allah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ada al-maghdub alaihim waladhdallin. Ada yang membaca ghairil maghdub, ada yang membaca ghairal maghdubi. Tapi secara umum jumhurul ulama membacanya pakai jer, ghairil maghdub. Walaupun ada ulama seperti Zamakhsyari yang menyebut bacanya ghairal maghdub. Tapi jenengan gak usah melok-melok yang ghairal maghdub. Ya engko jenengan ngimami sama ibu-ibu langsung baca ghairal maghdubi alaihim. Maro yang di belakang gak ngerti ilmunya balik ngomong subhanallah. Jenengan ngotot ghairal maghdubi alaihim, yang belakang subhanallah. Jenengan yakin itu benar, tetap maca ghairal maghdubi alaihim. Akhirnya diburi ana sing bengok ghairil maghdubi. Nah itu bacalah yang umum. Termasuk ghairil maghdubi alaihim, ada yang membaca alaihum. Ya itu qiraah sab'ah. Tapi jenengan aja coba-coba engko ngimami ghairil maghdubi alaihum, diketaki wong. Ya, kita cukup pakai yang dari Imam Hafiz An Asim, memakai kalimat ghairil maghdubi alaihim. Jalannya Shiratal Mustaqim, di samping Shiratal Mustaqim itu tadi jalannya Nabi, para Nabi dan Rasul, maka Shiratal Mustaqim itu bukan al-maghdub alaihim. Al-maghdub alaihim itu banyak yang menafsirkan
sebagai al-Yahudu, Yahudi. Tapi ada penafsiran yang sangat bagus, penafsiran yang sangat bagus tentang al-maghdub alaihim. Al-maghdub alaihim itu diantara maknanya adalah ya'rifunal haqqa wala yaqbalunahu. Ya, al-maghdub alaihim. Tadi sudah ada yang mengatakan al-maghdub alaihim itu adalah Yahudi. Kita paham lah Yahudi itu kayak apa. Orang Yahudi itu waduh watosnya minta ampun. Nah, jenengan masih kenal siapa Yahudi Bani Israel? Nanti sesuai dengan makna yang saya berikan tadi. Makna al-maghdub alaihim itu tadi ya'rifunal haqqa wa la yaqbalunahu. Orang-orang yang mengerti tentang kebenaran tapi mereka tidak mau menerima kebenaran itu. Itu al-maghdub alaihim. Termasuk yang diceritakan dalam Al-Qur'an itu adalah Bani Israel, Yahud Bani Israel. Tak ceritani sedikit. Umat sing paling banyak dikirimi Nabi itu siapa, Bu? Bani Israel, Yahudi. Umat yang paling banyak ditunjukkan mukjizat itu adalah Bani Israel. Satu-satunya umat yang ditunjukkan tongkat dipukulkan ke laut ceter, lautnya bisa terbelah, itu cuman Bani Israel, Yahudi. Satu-satunya umat yang ditunjukkan tongkat dipukulkan ke batu, tek, muncul 12 sumber, itu cuman Bani Israel. Satu-satunya umat kalau kemana-mana tidak pernah kepanasan, selalu dinaungi sama awan, itu cuman Bani Israel. Satu-satunya umat yang diturunkan makanan dari langit namanya manna wa salwa, cuman Bani Israel. Satu-satunya umat yang ditunjukkan ada orang yang mati hidup lagi bisa bicara adalah Bani Israel. Tapi yo iku mau dicelup gak jemek, di PP gak garing. Piye, Bu? Memel ya itu. Ya. Dituduhno wong mati urip gak tobat-tobat. Dikai turun langit makanan manna wa salwa gak tobat-tobat. Ndik delokno laut iso terbelah gak tobat-tobat. Akhirnya sampai Allah kemudian mengatakan tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Kemudian hati kalian itu keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Inilah kenapa kemudian oleh Allah disebut dengan al-maghdubu alaihim, yang dimurkai oleh Allah. Orang yang dimurkai oleh Allah, dia tidak akan dapat siratal mustaqim. Siapa orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang ya'rifunal haqqa wa la yaqbaluhu. Orang yang tahu kebenaran tapi gak gelem menerima kebenaran itu. Ibu, Rasulullah mengatakan al kalimatul haq atau kalimatul hikmah dolatul mu'min haitsu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Kalimat hikmah, kalimat kebenaran itu barang temuan orang-orang mukmin. Dimanapun dia berada, dia berhak untuk mengambil kebenaran itu. Nuwun sewu, andai kata yang ngasih pemberitahuan kebenaran itu anak TK, itu perlu diterima apa enggak? Perlu diterima atau mboten? Wajib diterima, walaupun yang menyampaikan anak TK. Kira-kira kalau umpamanya anak jenengan sing nuturi jenengan
tuturane iku bener, kira-kira diterima apa mboten? Orang ngomong, oh si cilik belene kok nuturi ibumu. Itu kalau kita menolak kebenaran dari siapapun, maka ada kalimat undur maqala wala tandur man, lihat siapa yang bicara, jangan melihat lihat apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Kebanyakan kita itu melihat siapa yang berbicara. Inilah ya garak nih yang menyebabkan kita dimurkai oleh Allah, itu yaitu yang disebut dengan al-maghdubi alaihim. Jangan suka melihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Lek bener ya diterima, meskipun yang memberi itu adalah anak kecil sekalipun. Penyakitnya wong iku lak gelem nuturi gak gelem ditu, gelem ngandani tapi gak gelem di lak ngono to, gelem ngomongi tapi gak gelem di ana wong ngene ada ya. Itu karakternya. Kuatirnya apa yang disampaikan itu benar, kita nolak kebenaran itu, akhirnya kita tidak akan dapat siratal mustaqim itu. Kita tergolong al-maghdubi alaihim, eman. Makanya Al-Qur'annya bilang watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling nasihat menasehati di dalam kebenaran dan saling nasihat menasehati di dalam kesabaran. Kayak semacam ini kan berarti yang kita sampaikan kebenaran Al-Qur'an kira-kira menerima atau tidak. Makanya memang ada adab-adabnya, ada etikanya ketika kita hadir di sebuah majelis itu. Di antaranya karena memang yang diartikan Al-Qur'an, yang disampaikan Al-Qur'an itu bunyinya begini kan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an dapatkan rahmat. Lek pemateri ini ustaz ngomong prek marusin dijobo mau melok ngomong-ngomong dewi-dewi. Saya khawatir kebenaran itu tidak melebu. Ketika ustaz nyampaikan materi dijobong nggih majelis dhewe. Ya nggih majelis dhewe. Maru numpuh ngrasani sapa kira-kira. Ambek ngitung duit arisan. Ya, etika majelis itu tidak seperti itu. Oke ya, itu al-maghdubi alaihim. Siapa al-maghdubi alaihim? Yang tidak mendapatkan siratal mustaqim, orang yang tahu kebenaran tapi gak gelem, gak mau menerima kebenaran tersebut. Suatu saat ada seseorang di salah satu kampus ternama di Malang. Jam ba'da duhur dipanggil seorang kiai. Ya, diminta untuk ngasih tausiah dan tata cara berwudu sesuai dengan hadis-hadis Nabi Muhammad. Kemudian selesai, setelah asar kemudian masuk waktu asar itu sholat, orang ini berwudu. Ya, yang ikut ngaji tadi berwudu. Pas ketika berwudu itu ternyata tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Pak Yainya tadi. Ada kawan yang kemudian bilang sama orang itu tadi, kayaknya tadi Pak Yai itu nerangkannya nggak begitu deh, nggak begitu cara nerangkannya. Jawaban orang itu tadi ya apa? Aku mulai cilik wuduku ya ngene iki. Aku mulai cilik wuduku ya wis ngene iki. Itu sombong atau menolak kebenaran? Ya sombong sekaligus menolak kebenaran. Lek di kampung biasanya ngomongi piye? Mulai biyen iki ya ngene iki. Umume iki ya ngene iki.
Iku kira-kira kesombongan atau bukan? Menolak kebenaran atau bukan? Menolak kebenaran, makanya hidayah itu tidak masuk-masuk. Makanya saya itu termasuk yang nggak sepakat toh ketika merayakan Nabi Muhammad kayak kemarin itu. Ya, kemarin ngono rebutan apa? Rebutan apa, Bu? Jajane digantung-gantung di dhuwur. Ngajine guyonan, tak guyoni, lek ngaji guyonan wis mending ngundang Kartolo ae. Begitu ngajine ya guyonan, padahal itu yang dibahas siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok membahas Nabi Muhammad gawe guyonan iki piye? Begitu selesai ngajine mari padha ngadeg kerebutan juga ijajan sing digantung-gantung iki. Ngene iki piye maksudnya? Jangan begitu. Saya termasuk yang nggak sepakat total, yang semacam itu nggak sepakat. Nabi kita perlu dihargai. Apakah Nabi kita dihargai hanya sebatas untuk rebutan jajan itu tadi? Dengan ngajinya yang guyonan ndak karu-karuan. Baik, al-maghdubi alaihim. Jadi siratal mustaqim, poin yang pertama tadi jalannya para poin yang kedua siratal mustaqim tadi apa? Ghairil maghdubi alaihim, yaitu bukan orang yang dimurkai. Siapa orang yang bukan orang yang dimurkai Allah tadi? Orang yang tahu tentang kebenaran tapi tidak mau menerima kebenaran. Waladhdallin, dan bukan orang-orang yang dhalin. Siapa orang-orang yang dhalin? Ada yang menafsirkan, dan ini yang saya sepakati, orang yang tidak tahu tentang kebenaran kemudian tidak mau tahu tentang kebenaran dan tidak ada greget untuk mengetahui kebenaran tersebut. Oh, iki akeh ini. Saya ulang, orang yang tidak tahu yang benar tapi dia itu tidak mau tahu tentang yang benar dan tidak ada greget untuk mencari tahu yang benar. Itu termasuk orang yang tidak mendapatkan siratal mustaqim. Sahabat Ali bin Abi Thalib menyebutnya dengan al-qanaatu bil jahli. Biasanya kan kalau berkenaan dengan masalah qanaah itu kan mesti biasanya masalah duit, harta, ekonomi. Tapi Ali bin Abi Thalib menyebut qanaah itu berkenaan dengan masalah al-jahl. Jahal itu artinya napa to Bu sing pena? Jahal itu artinya secara sing kasar-kasaran. Jahlun itu artinya bodoh. Ya. Kalau qanaatu bil jahli itu berarti kondisi orang itu nerima apa adanya tentang kebodohan dirinya di dalam masalah agama dan tidak ada greget untuk merubah kebodohan itu. Orang yang model begini ini tidak dapat siratal mustaqim. Akhirnya ngomong wis babat Allah aku ngene ae wis. Gak gelem golek meneh. Padahal Ibu ada yang benar, ada yang tidak benar. Wis ngene ae wis. Lapoe repot-repot ngaji barang. Engko lek aku ditakoni karo malaikat mungkar dan nakir, aku tak ngomong. Aku melok guruku. Halo, dulu saya masih ingat seperti itu. Gak usah khawatir, engko lek ditakoni kalau malaikat munkar dan nakir jawaban, aku melok guruku. Ya kok penak men? Kok penak? Gak bisa. Nanti di yaumal qiyamah itu bunyinya Al-Qur'an apa Ibu?
yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Nanti di hari akhirat itu wis nafsi-nafsi. Seseorang itu akan lari dari saudaranya. Ya, seseorang itu akan lari dari teman-temannya. Ibu lari dari anak-anaknya. Seseorang lari dari bapaknya, nafsi-nafsi. Jenengan gak iso ketika ditakoni di yaumul qiyamah, nyapo awakmu kok nglakoni ngono kuwi? Lah aku diajari guruku ngene, gak iso. Kok penak men? Banyak loh ajaran-ajaran semacam itu. Banyak. Gak usah khawatir, pokoknya awakmu melok guru. Saking fanatisme kepada guru, padahal gurunya salah kabeh. Nah, jadi jangan sampai terjebak kepada kondisi menerima begitu saja tentang tidak paham masalah agama. Kita harus merubah. Eling yo, kalau orang itu nerima begitu saja, tidak menerima keadaan dirinya yang tidak tahu tentang masalah agama, iku tidak mendapatkan siratal mustaqim. Karena ajarannya Kanjeng Nabi adalah thalabul ilmi faridatun ala kulli mencari ilmu itu hukumnya wajib. Dalam rangka apa kita mencari ilmu? Ya supaya ngerti endi sing bener, endi sing salah. Ojo sampai ngene apa maneh. Wis ngerti salah tapi ngotot. Bu, ana apa ora? Wis ngerti salah tapi ngotot. Wis ngerti salah tapi ngeyel. Lek kalau umpamanya dia itu ndak ngerti salah apa bener ngotot, masih mending. Lah iki ngerti salah kok tapi ngotot ngeyel. Penake dikapakne wong model ngono kuwi. Biasanya jawabannya apa? Pokoke ngene ya wis ngene. Awakmu ngomong apa pokoke ngene ya wis ngene. Lah ini mohon maaf, orang jahiliyah dulu ya seperti ngono iku. Tak takoni, Abu Jahal itu tahu ndak Muhammad itu Rasul? Tahu. Tahu tak? Tapi kenapa Abu Jahal tidak mau masuk Islam? Ya itu, memang ngeyelnya itu, sombongnya itu. Karena dia tetap mengatakan, iki lo agama ini nenek moyangku iku yus ngene iki. Lapo kok ono Muhammad ngene. Itu yang bikin rusak tatanan masyarakat itu begitu. Akhirnya menjadi sok paling bener. Rumangsa paling bener tapi gak iso ngrumangsani. Yang diajarkan oleh Nabi itu iso ngrumangsani. Ngrumangsani memang kita ini wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian itu diberikan ilmu kecuali cuman sedikit. Makanya ayo ngaji. Dijak ngaji karo tanggane, yu ayo ngaji repot. Yu ayo ngaji sibuk. Yu ayo ngaji sik tak ngurusi kumbahan. Yu ayo ngaji sik masak. Terus kapan ngajine? Ya sing jenengan kok guyu to. Apa dikira orang yang ngaji itu orang yang nganggur-nganggur? Letakkan sebentar wong papong cuman jam 4 sampai jam 5 kan mek sak jam loh. Dekeken dhisik ayo ngaji silaturahim seperti ini kan luar biasa. Pahalanya juga banyak. Bu, wanita itu madrasatul ula. Sekolah yang pertama bagi anak-anaknya. Bagaimana sang wanita, sang ibu itu bisa mendidik anak-anaknya kalau ibunya tidak ngerti agama. Penutup, nanti setelah ini kita dialog ya.
Lek ono pertanyaan, lek gak ono ya bu meneh. Ada seorang wanita ibu, sekolahnya S3, S3, S1, S2, S3 di luar negeri. Kebetulan dia itu kuliahnya berkenaan dengan psikologi, terutama psikologi perkembangan pedagogik, pedagogik tentang masalah mengajar. Dia itu mendapatkan pengajaran bahwa yang namanya janin yang ada di perut ibu itu, kecerdasannya itu bisa dirangsang dengan musik klasik. Ini mungkin yang ibu-ibu guru yang jadi bu guru TK, PAUD, SD mungkin pernah mendengar itu, bahwa kecerdasan anak bisa dirangsang dengan musik-musik yang klasik. Suatu saat ibu ini ikut ngaji seperti ini. Dari sekian ngaji itu, ustadz-ustadznya selalu bicara bahwa Al-Quran itu jauh lebih baik dan kecerdasan anak itu bisa dirangsang dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Tidak hanya sekedar kecerdasan otak, tapi bagaimana dia nanti itu karakternya itu dirangsang dengan bacaan. Namanya belajarnya S3 di luar negeri itu empirisme, materialistis. Dia mengatakan kalau tidak bisa dibuktikan dia tidak percaya. Ketika dia menikah, hamil yang pertama itu ilmunya dari luar negeri diterapkan. Ya pas belum ngaji memang. Akhirnya hamil yang kedua, dia itu ingin membuktikan apa yang disampaikan oleh Pak Yai, Pak Ustadz tadi. Selama dia hamil sering dia baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Ternyata begitu lahir, anak yang kedua ini lebih baik kecerdasannya dari anak yang pertama, dan hafalannya lebih cepat daripada anak yang pertama. Akhirnya dia hamil yang ketiga. Pas ketika hamil yang ketiga itu, dia perbanyak bacaan Al-Qurannya lebih banyak daripada anak yang kedua. Ternyata apa ibu? Begitu dia lahir, anak ini di usia dini sudah hafalan Qurannya sudah banyak, karakternya juga bagus sama bapak sama ibunya dibanding anak pertama yang pakai musik tadi itu. Dia akhirnya mengatakan, saya belajar S3 di luar negeri, habis rontok ilmu saya dengan teori-teori dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya dia itu kepingin hamil yang nomor 4 dan ingin dia buktikan 100% bahkan 1000% anaknya yang dikandungan Al-Quran semuanya diteramkan Al-Quran. Loh itu loh, kok kita percaya dengan teorinya orang-orang kafir daripada teorinya Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau jenengan semakin sering duduk begini, ngaji seperti ini, ketemu sesama muslim seperti ini, mendengarkan ayat-ayat Allah, fa insyaallah keberkahannya jauh lebih tinggi. Maka ayo saya mengajak kepada jenengan, ayo semakin rajin merubah diri dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak benar menjadi benar. Karena kebenaran Al-Quran bukan dari perasaan. Betul? Al-Quran ngomong A. Kenapa kita menolak kebenaran Al-Quran hanya gara-gara perasaan kita? Kenapa kita menolak kebenaran Al-Quran hanya gara-gara logika kita? Kalau Allah itu yang menyebutkan di dalam Al-Quran pasti sebagai solutif problem yang ada. Gak bisa kita menolak, enggak kok aku enggak suka, perasaanku enggak benar itu. Padahal itu Al-Quran yang kita tolak tapi dengan perasaan kita. Kenapa 1500 tahun lebih yang lalu turun hukum semacam itu, tapi kemudian kita menolak itu hanya gara-gara pikiran kita atau perasaan kita yang mengatakan tidak pas menurut kita. Akhirnya mengatakan, saya tidak menolak Al-Quran,
Ya, itu alibi. Saya tidak menolak Al-Qur'an kok. Padahal sakjane ngono ya menolak Al-Qur'an. Itu. Jadi jangan sampai semacam itu. Kuatirnya nanti tidak mendapatkan siratal mustaqim. Al-Qur'an jangan pakai perasaan. Al-Qur'an jangan pakai logika. Al-Qur'an harus pakai iman. Harus kita dukung kebenaran Al-Qur'an itu, walaupun nun sewu. Walaupun mungkin kita sakit hati menerima kebenaran tersebut. Tapi percayalah, antara sakit hati dengan keberkahan itu jauh lebih tinggi. Keberkahan itu ketika kita menerima Al-Qur'an itu, mungkin walaupun hati kita itu sakitnya itu di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang perlu didiskusikan? Masya Allah, 100% paham. Pokoknya jangan sampai masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Jangan sampai masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Oke, ada yang didiskusikan? Baik, kalau tidak ada berarti kita doa bareng-bareng ya. Boleh doa bareng-bareng? Mudah-mudahan kita ini senantiasa mendapatkan siratal mustaqim. Siratal mustaqim tadi apa? Satu, jalannya para nabi dan rasul. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, orang yang tahu kebenaran tapi menolak kebenaran. Dan bukan orang-orang yang tidak tahu tentang kebenaran tapi tidak ada greget untuk mencari kebenaran itu. Dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta maqsudana wa ridhaka matlubana. A'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan farzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila farzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.